Nah gini dong fans, Garuda dijamin senang mendengar kabar ini. Jelang lawan Arab Saudi, Timnas Indonesia dapat kabar baik. Manajer Timnas Indonesia sampai lakukan hal ini agar pemain Timnas Indonesia optimis bisa kalahkan Arab Saudi. Selain itu ada kabar baik lagi dari Kevin Dix dan Eliano Reijnders jelang lawan Arab Saudi. Apakah mereka akan dimainkan Shin Tae-yong? Yuk saksikan kabar selengkapnya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kevin Dix terpantau ikut latihan Timnas Indonesia. Kabar gembira datang dari skuad Timnas Indonesia jelang laga penting melawan Arab Saudi. Pemain bertahan andalan Kevin Dix telah kembali terlihat berlatih bersama skuad Garuda pada Senin 18 November 2024. Hal ini tentu menjadi angin segar setelah sebelumnya ia sempat diragukan tampil akibat cedera yang dialaminya saat melawan Jepang. Dalam laga melawan Jepang pada Jumat 15 November 2024, Kevin Dix yang baru saja melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia terpaksa keluar lapangan lebih awal. Bek berusia 28 tahun yang bermain untuk FC Copenhagen tersebut mengalami cedera jelang akhir babak pertama setelah terlibat duel keras dengan pemain Jepang. Cedera ini membuat Kevin harus mendapatkan perawatan medis di lapangan dan akhirnya digantikan oleh Sandy Walsh. Absennya Kevin dalam sesi latihan beberapa hari terakhir menimbulkan kekhawatiran mengenai ketersediaannya di laga melawan Arab Saudi. Namun, situasi ini berubah hari ini. Berdasarkan laporan akun Instagram @pemain, ke-12, Kevin terlihat menjalani sesi latihan gym bersama rekan-rekan satu timnya. Terpantau pagi ini Kevin Dix melakukan sesi gym bersama skuad Timnas Indonesia. Semoga keadaannya semakin membaik dan syukur bisa bermain besok dalam kurung versus Arab Saudi, demikian pernyataan yang diunggah. Kehadiran Kevin Dix di sesi latihan tentu menjadi harapan besar bagi pelatih Shin Tae-yong. Pengalamannya bermain di Liga Eropa diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia dalam laga yang sangat krusial ini. Pasalnya, skuad Garuda tengah berjuang untuk meraih kemenangan perdana mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Arab Saudi bukan hanya sekadar laga biasa. Ini adalah misi besar untuk menjaga peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan tantangan besar yang menanti, setiap pemain terbaik yang bisa tampil akan sangat berharga, termasuk Kevin Dix. Meski sudah mulai berlatih, keputusan apakah Kevin akan dimainkan atau tidak sepenuhnya berada di tangan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini tentunya tidak ingin mengambil risiko jika kondisi Kevin belum benar-benar pulih. Namun, jika ia bisa bermain, kehadiran Kevin akan menambah dimensi permainan dan memberikan soliditas di lini belakang. Semua mata kini tertuju pada daftar pemain yang akan diturunkan Shin Tae-yong melawan Arab Saudi. Harapan besar tertanam di pundak para pemain untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Dengan semangat dan kerja keras seluruh tim Timnas Indonesia diharapkan dapat menunjukkan performa terbaiknya membawa nama Garuda terbang lebih tinggi. Kita nantikan bersama apakah Kevin Dix akan menjadi bagian dari perjuangan Timnas Indonesia di laga penting ini. Dukungan penuh dari para penggemar tentunya akan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Eliano Reijnders beri senyuman jelang lawan Arab Saudi. Kabar baik datang dari Timnas Indonesia menjelang laga krusial melawan Arab Saudi. Eliano Reijnders, pemain sayap kanan yang baru saja dinaturalisasi, baru-baru ini mengunggah foto dirinya yang sedang tersenyum lebar melalui akun Instagramnya. Foto itu menggambarkan Eliano sedang berlatih di Stadion Madia, Senayan, bersama rekan-rekannya. Senyuman Eliano seolah menjadi kode kuat bahwa dirinya siap tampil membela Timnas Indonesia dalam pertandingan yang sangat penting ini. Pemain berusia 24 tahun ini memang sempat menjadi sorotan banyak pihak.
terutama setelah namanya tak masuk dalam skuad timnas Indonesia dalam 2 laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Eliano yang bermain untuk klub PEC Zwolle ini tidak dipanggil untuk pertandingan melawan Cina pada 15 Oktober 2024 maupun Jepang pada 15 November 2024. Alasan dari pelatih Shin Tae-yong dalam kurung STY yang menyebut bahwa kualitas Eliano belum memadai menjadi polemik di kalangan supporter Indonesia. Banyak fans yang merasa kecewa dan bahkan bertanya-tanya jika memang kualitasnya dianggap belum cukup, mengapa Eliano harus dinaturalisasi. Namun meski sempat dicoret dalam 2 laga sebelumnya, Eliano tetap tidak kehilangan semangatnya. Ia terus menunjukkan komitmen untuk berlatih dengan keras bersama timnas Indonesia. Dalam latihan yang berlangsung menjelang pertandingan melawan Arab Saudi, Eliano mendapat porsi latihan yang sama dengan pemain lainnya, yang menunjukkan bahwa ia masih memiliki peluang untuk masuk skuad dalam pertandingan mendatang. Di Instagramnya, Eliano mengunggah 3 foto yang memperlihatkan dirinya tengah berlatih dengan penuh semangat. Tak hanya itu, Eliano juga menyertakan caption yang menggambarkan tekad dan kesiapan dirinya untuk bertanding. Dengan 2 emoji lengan berotot dan bendera Indonesia, Eliano mengisyaratkan bahwa ia siap untuk memberikan yang terbaik demi merah putih. Tentu saja, hal ini menjadi harapan besar bagi seluruh supporter timnas Indonesia yang sangat mendambakan kehadirannya di lapangan. Duel Indonesia melawan Arab Saudi yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK pada Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat akan menjadi laga penentu bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di posisi juru kunci klasemen dengan raihan 3 poin dari hasil 3 kali imbang dalam 5 pertandingan. Sementara itu Arab Saudi berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Kemenangan dalam laga ini sangat penting bagi timnas Indonesia dan kehadiran Eliano Reijnders di lapangan bisa menjadi kunci tambahan untuk mengubah jalannya pertandingan. Fans Garuda kini berharap banyak pada Eliano dan apakah dia akan tampil sebagai starter atau masuk sebagai pemain pengganti, penampilan terbaiknya tentu sangat dinantikan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Eliano akan tampil melawan Arab Saudi dan memberi dampak positif bagi timnas Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi. Hasil imbang Bahrain kontra Australia bantu timnas Indonesia mendekati Piala Dunia 2026. Kabar baik datang untuk para supporter timnas Indonesia. Jika laga antara Bahrain dan Australia yang akan digelar pada Rabu 20 November 2024 pukul 01.15 waktu Indonesia Barat berakhir imbang, hal ini bisa memberikan keuntungan besar bagi timnas Indonesia dalam upayanya menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia masih berada di posisi juru kunci klasemen grup C dengan raihan 3 poin dari 5 pertandingan yang telah dilakoni. Sementara itu Jepang yang memimpin grup dengan 13 poin diikuti oleh Australia, Arab Saudi, dan Cina yang memiliki 6 poin. Bahrain berada di posisi kelima dengan 5 poin. Dengan demikian laga imbang antara Bahrain dan Australia dapat menjadi peluang emas bagi skuad Garuda untuk mendekati posisi keempat yang akan mengantarkan mereka ke babak berikutnya. Mengapa hasil imbang antara Bahrain dan Australia begitu penting? Jika kedua tim berbagi angka, timnas Indonesia dan Bahrain akan sama-sama mengumpulkan 6 poin. Meskipun demikian, Indonesia akan unggul selisih gol yang bisa menjadi keuntungan dalam perhitungan akhir grup. Selain itu, Indonesia hanya akan terpaut 1 poin dari Australia, memberikan harapan bagi timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi mereka dalam 5 pertandingan tersisa. Namun harapan besar juga terletak pada hasil pertandingan Jepang versus Cina yang akan digelar pada Selasa 19 November 2024. Jepang yang unggul dalam segi kualitas diprediksi akan meraih kemenangan yang akan memperbesar peluang Indonesia untuk bisa mengejar posisi yang lebih baik di klasemen. Tentunya kemenangan Indonesia atas Arab Saudi di matchday ke-6 pada 19 November 2024 menjadi momen krusial. Namun, kemenangan itu saja tidak cukup.
Timnas Indonesia masih membutuhkan hasil imbang antara Bahrain dan Australia serta kemenangan Jepang atas Cina untuk memaksimalkan peluang mereka. Hasil-hasil yang menguntungkan ini bisa membuka jalan bagi Timnas Indonesia untuk mencapai target mereka, yaitu finish di posisi keempat yang akan mengamankan tiket ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para supporter Timnas Indonesia kini lebih optimis bahwa peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar dengan sedikit bantuan dari hasil pertandingan tim lain. Mari kita dukung bersama dan berdoa agar segala sesuatunya berjalan sesuai harapan. Bagikan doa dan dukungan kalian untuk Timnas Indonesia di kolom komentar. Bersama kita berikan semangat dan terus mendukung perjuangan Garuda. Manajer Timnas Indonesia beri support hati ke hati dengan pemain Timnas Indonesia. Kabar baik datang dari manajer Timnas Indonesia, Sumarji, yang mengungkapkan bahwa para pemain Garuda telah menjalani sesi komunikasi dari hati ke hati sebagai bagian dari persiapan menjelang laga melawan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesi tersebut dilakukan setelah kekalahan telak 0 hingga 4 dari Jepang yang menjadi bahan evaluasi tim pelatih dan pemain. Dalam wawancaranya, Sumarji menjelaskan pentingnya pertandingan melawan Arab Saudi yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Selasa (19 November 2024. Ia menegaskan bahwa meraih poin dalam laga tersebut menjadi hal yang sangat krusial untuk menjaga peluang Timnas Indonesia tetap bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sumarji juga menyebutkan bahwa tim pelatih memberikan ruang bagi para pemain untuk berbicara secara terbuka dan saling mendengarkan agar bisa memperbaiki kekurangan dan meraih hasil positif. Pertandingan melawan Arab Saudi sangat krusial. Mendapat poin adalah harga mati, sehingga apa yang dilakukan tim pelatih dan pemain harus betul-betul kompak, solid, dan terbangun komunikasi yang sangat baik. Upaya itu sudah kami lakukan dengan memberikan waktu dan ruang kepada para pemain untuk berbicara dari hati ke hati, baik kelebihan dan kekurangan. Selama beberapa game terakhir mulai dari Bahrain, Cina, dan terakhir Jepang, kata Sumarji dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia TV. Senin 18/11/2024. Sumarji menyadari bahwa hasil negatif di laga melawan Arab Saudi akan sangat mempengaruhi peluang Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan saat ini Timnas Indonesia berada di posisi juru kunci grup C, kemenangan atas Arab Saudi adalah sebuah kewajiban untuk menjaga asa lolos ke babak keempat. Oleh karena itu, para pemain harus bekerja keras dan menunjukkan solidaritas yang tinggi untuk meraih kemenangan perdana di ajang ini. Secara hitung-hitungan, kalau hasilnya negatif, tentu peluang melaju ke Piala Dunia sangat tipis sekali. Makanya hari ini kita mati-matian, paling tidak kita harus mendapatkan poin, diusahakan bisa menang, sehingga kita bisa bersaing untuk posisi 3 dan 4, ujar Sumarji lebih lanjut. Selain itu, Sumarji juga memberikan sedikit bocoran mengenai Liano Reijnders, pemain yang sebelumnya sempat tidak masuk dalam skuad pada 2 pertandingan terakhir. Sumarji memuji profesionalisme Liano meskipun tidak dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong. Menurutnya, Liano tetap menunjukkan sikap positif dan menerima keputusan pelatih dengan lapang dada. Liano itu punya kepribadian baik, dia anak yang betul-betul menerima apapun keputusan yang diambil pelatih. Bukti 2 kali tidak masuk skuad, dia tetap profesional, senyum-senyum saja. Saya bisa memahami perasaan dia, tapi dia tetap profesional, jelas Sumarji. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi para supporter Timnas Indonesia yang berharap skuad Garuda bangkit dan memberikan yang terbaik di laga krusial melawan Arab Saudi. Para fans tentu berharap agar komunikasi yang semakin terbuka antara pelatih dan pemain bisa membuahkan hasil positif. Mari kita semua memberikan dukungan penuh dan doa untuk perjuangan Timnas Indonesia. Jangan lupa untuk menulis komentar dan doa kalian untuk kemenangan Garuda di kolom komentar. #dukung Timnas Indonesia, #Garuda Bangkit, #Piala Dunia 2026.